Kalau sekarang orang mau belajar kedokteran yang terbaik kemana? Ke Amerika. Belajar ekonomi terbaik di Harvard, Oxford, ya, Sorbonne. Dulu mau belajar kedokteran ke Baghdad atau ke Andalusia. Ya. Di Eropa belum ada satupun universitas, jangankan universitas, sekolah-sekolah belum ada. Ini, di saat Islam sudah punya universitas, Barat itu masih belum bisa baca. Di saat kita sudah punya kamar pemandian umum segitu banyak, mereka sebulan sekali mandi. Apalagi gosok gigi, nggak ada. Sabun belum ada. Orang Turki sudah mandinya nyilem. Itu perbandingannya. Hari ini kita berkiblat ke sana, padahal sana dulu berkiblat ke kita. Nah, ini nanti saya jelaskan bagaimana kita ini menjadi bangsa yang dari paling atas menjadi paling bawah. Nah, supaya kita tahu, sekarang ini otak kita sudah dicuci otak. Kalau nyebut Eropa berarti Kristen, padahal Eropa itu Islam dulu. 800 tahun la ilaha illallah Muhammadur Rasul tinggi menjulang di sana. Ya, sekolah gratis. Nah, sekilas khilafah Islam di Spanyol tadi sudah saya jelaskan, ya. Tahun 711 itu Islam masuk ke Spanyol, Bani Umayyah. Saya ulangi lagi yang baru datang. Indonesia di tahun 700-an itu masih dipimpin oleh Tribuana Tunggadewi, oleh Hayam Wuruk, oleh Ken Arok, oleh siapa Pajajaran itu ya, Prabu Bawijaya, Mojopahit, Mojolegi, Mojosongo. Masih diatur oleh penyembah batu, penyembah pohon. Sementara Eropa sudah dipimpin khalifah yang adil Umar bin Abdul Aziz. Jadi lebih dulu kenal Islam mana? Eropa atau Asia? Eropa. Gak dong ngerti saat ini. Jadi Eropa itu lebih dekat ke Islam lebih dulu dibandingkan kita. Hanya akhirnya karena mereka semua dihabisi, dibantai, akhirnya kita jadi lebih banyak. Seandainya mereka nggak dibantai, mungkin seluruh Eropa sudah Muslim. Nah, supaya kita tahu yang teroris itu mereka. Ya. Berapa ratus ribu yang dibunuh dan bagaimana cara membunuhnya nanti di akhir. Nah. Tidak ada penyiksaan yang lebih kejam daripada penyiksaan terhadap kaum muslimin di Andalusia. Sampai paus pun minta maaf. Namanya inkuisisi, pengadilan inkuisisi. Nanti di akhir ada saya sebutkan. Ya. Nah, sampai dengan tahun 1031 Khalifah Bani Umayyah itu runtuh, tapi di Andalusia masih ada. Ya. Nah, raja terakhir adalah Granada. Nanti saya jelaskan. Peradaban Islam mewarnai Eropa. Hampir 8 abad lamanya Khilafah Islam berkuasa di Spanyol. Tahun 711 sampai 1492. Dari Cordoba hingga Granada adalah bukti nyata sebagai kejayaan Islam masa lalu serta peradaban yang tinggi di tanah Andalusia. Salah satu buktinya adalah Masjid Jami' Cordoba dan Istana Alhambra atau Alhambra. Alhambra aslinya jadi Alhambra. Alhambra itu si merah, the red. Ya. Dua bangunan luar biasa yang telah berdiri hingga 13 abad lamanya, namun masih tetap kokoh walaupun sebagian kecil ada yang sudah rusak. Kemasyhuran istana ini karena daya pesona serta keindahan arsitekturnya yang sangat luar biasa. Masjid Al-Amin lewat. Nah, ini yang sana itu Istana Alhambra, yang sini yang kiri itu Masjid Jami' Cordoba atau Kurtuba. Kira-kira di Indonesia ada nggak yang semegah ini bangunannya? Hanya istana presiden aja kan? Coba lihat berapa ratus kamar itu. Itu dibangun tahun 780-an. Arsiteknya itu kan luar biasa. Coba lihat. Ini kubahnya cuma kayak gitu polos. Yang bikin bapak saya. Saya ada sejarah di sini karena yang bangun masjid ini arsiteknya bapak saya. Salah kedaden itu bapak saya itu ya. Kuliah Usuluddin jadi arsitek ya. Anaknya ikut-ikutan ya. Sekolahnya ngalor
ngidul. Kembali, ini bisa dibayangkan kalau tahun 700 sudah kayak gitu kubahnya, sementara ini tahun 2000 masih kayak gini. Ya. Teknologinya kayak apa coba? Tuh, kristal kayak begitu. Ini. Oh, tadi itu istana, maaf, bukan masjid. Ya, ini istana Al-Hamra, taman-tamannya sudah kayak begini, ada air mancur dan sebagainya. Masjid Jami' Cordoba. Masjid Jami atau Masjid Agung Cordoba berdiri atas inisiatif Abdurrahman Ad-Dakhil atau Khalifah Abdurrahman I, ya. Pada tahun 785, ya. Setelah Bani Umayyah runtuh tahun 749, maka kemudian Andalusia berdiri sendiri. Nah, Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan Masjid Cordoba. Sebelum Masjidil Haram direnovasi, Masjid Cordoba yang berdiri di atas tanah seluas 5.000 meter persegi itu menjadi masjid terbesar di dunia. Masjidil Haram direnovasi sekitar tahun 1800-an. Berarti sejak tahun 780, ya tahun 800 sampai tahun 1800, 1000 tahun. 1000 tahun masjid terbesar di dunia letaknya di Eropa. Ya. Sekarang jadi apa? Jadi katedral. Kira-kira bapak-bapak, kalau Masjid Al-Amin ini nanti jadi gereja, sedih nggak kita? Sangat sedih kan? Dan itu semua masjid di Andalusia, kalau nggak jadi gereja, jadi museum, jadi bar, sama seperti di Palestina hari ini. Minggu lalu saya ngisi kajian di Bekasi, saya kisahkan tentang ini, kemudian ada seorang jamaah angkat tangan di setelah sesi tanya jawab, beliau menanya, Ustadz saya mau cerita. Beliau cerita, bulan lalu saya ke Toledo. Toledo itu di Spanyol, pusat peradaban Islam zaman dulu. Tidak ada masjid, Ustadz. Coba 800 tahun Islam di sana, kira-kira berapa ratus masjid? Sekarang tahun 2020 tidak ada masjid di Toledo. 2 tahun yang lalu saya mendapatkan broadcast dari media sosial. Seorang pemain Barcelona, Konate belakangnya, tapi bukan Ibrahima Konate. Sebelumnya ada satu orang Konate juga yang masuk Islam, yang Muslim. Itu mengadakan fundraising, penggalangan dana untuk membangun masjid pertama di kota Sevilla. Tahun 2020, satu provinsi tidak ada masjid satupun di Spanyol. Bayangkan. Berarti Islam itu dihancur leburkan sampai habis tak bersisa di Spanyol dan Portugal. Gitu. Kaum muslimin tidak paham itu. Sehingga tidak merasa sedih. Bayangkan kalau kita kono kembian masjid coba. Kita ngaji di situ tiap Ahad pagi, saya kita di gereja. Kira-kira kayak apa perasaannya? Cerita itu ya. Nah, ini masjid ini 5.000 meter seluas itu, lihat. Nah, ini masjidnya masih ada, tetapi sekarang tidak boleh buat sholat. Orang yang mau sholat di situ harus izin kepada dinas kementerian di sana. Ya, ini Masjid Cordoba. Dr. Muhammad Iqbal, seorang penyair dari Pakistan, beliau sampai minta izin untuk sholat di mihrabnya, nangis beliau. Lalu bikin puisi Masjid Cordoba, silakan dibuka nanti di Google, ya, puisinya Dr. Muhammad Iqbal, Masjid Cordoba, itu luar biasa, ya. Ya, beliau sampai menangis ketika menulis puisi itu, ya. Karena bahkan satu orang mau salat pun harus izin, itu Dr. Muhammad, sampai ada fotonya itu, silakan nanti dibuka di Google, Dr. Muhammad Iqbal, ada puisinya berjudul Cordoba, ya, dalam bahasa Inggris. Tapi kemungkinan sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Ini masjidnya, mihrabnya kayak begini. Bandingkan dengan ini, jauh sekali ya. Coba, nih, itu dibangun tahun 780, bisa dibayangkan. Nah, ini tiang-tiangnya ini konon itu untuk supaya khotib atau imam itu suaranya kedengaran sampai pojok. Jadi mantulkan gema itu. Karena dulu belum ada speaker. Ya.
Maka dibikin tiang-tiang banyak supaya mantul sehingga kedengaran ke belakang. Ini jembatan yang menghubungkan seberang, ini di samping sungai ya. Jembatan ini sudah berumur 1.300 tahun, nggak rusak, nggak pakai kepala kerbau, nggak ditanami kepala kerbau, nggak rusak sampai sekarang, masih dipakai, masih bagus. Kini Masjid Jami' Cordoba berubah nama menjadi Katedral de la Mezquita. Mezquita itu masjid. Ya. Katedral yang dulunya masjid. Coba. Sekarang jadi seperti itu. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau dulu di sini khotib berkhutbah, kemudian pendeta dan di sini ada kursi orang-orang pada baca Alkitab. Kemudian kita nonton, sedih nggak kira-kira? Ya. Sangat sedih, dan itu di seluruh negeri. Ya, ini sekarang jadi altar tuh. Ya, mihrabnya jadi altar. Ya, kalimat Allah Muhammad sudah dirubah menjadi Yesus. Bisa disaksikan hari ini. Sebagian lain dijadikan sebagai kafe, museum. Jadi masjid yang luas 5.000 meter itu sudah menjadi katedral, menjadi museum, menjadi kafe, menjadi pub. Sama dilakukan oleh Israel hari ini. Masjid Al-Khalil di Hebron itu pernah separuh buat sholat, separuh buat syuting video porno. Itu sampai membuat protes. Mereka sengaja untuk menghinakan kaum muslimin. Ya, sebagian lagi jadi kandang babi, sebagian lagi memang sengaja mereka menghinakan kaum muslimin dengan cara itu. Pilar-pilar kejayaan Islam di Andalusia. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini saya nukil dari buku Qissatu Andalus tulisan Dr. Raghib As-Sirjani. Nah, negeri manapun yang ingin jaya harus punya 5 pilar ini. Indonesia punya enggak? Satu saja. Keimanan yang menancap kuat di dada dan diterapkannya syariat Islam sebagai pembenahan hidup secara kafah. Enggak ada ya. Nomor 1 belum. Nomor 2, ukhuwah Islamiyah yang sangat kokoh. Belum, masih pada cakar-cakaran hanya gara-gara kunut, hanya gara-gara masalah ikhtilaf ya. Yang satu merasa paling benar, yang satu merasa paling ya begitulah. Ini kondisi kaum muslimin hari ini ya. Tegaknya keadilan dalam pemerintahan dan masyarakat ini belum terwujud. 4, kuatnya tradisi keilmuan dalam tatanan masyarakat. Nah, gambaran ini nanti saya sebutkan seorang seorang orientalis itu orang Kristen, orang Katolik yang mempelajari Islam tapi untuk sekedar ilmu ya, mengatakan ya, kalau sekarang ini orang kaya untuk menunjukkan kekayaannya beli mobil mewah, beli motor yang bagus, membangun rumah. Kalau dulu di zaman kejayaan Islam, apa simbolnya? Orang yang rumahnya, perpustakaannya paling banyak. Jadi buku itu menjadi simbol prestise seseorang. Nanti saya baca. Yang namanya majelis ilmu itu betul-betul hidup. Ulama itu gajinya paling tinggi. Ya. Bisa dibayangkan Imam Ahmad bin Hambal ketika anaknya mendapatkan sanad Al-Fatihah, bukan Al-Quran Pak, Al-Fatihah. Berapa beliau memberikan hadiah kepada gurunya? 40 dinar emas. 1 dinar 2.500 juta. 2.500.000 kali 40 100 juta hadiah untuk Al-Fatihah. 100 juta untuk memberikan hadiah syekhnya karena sudah dapat sanad Al-Fatihah. Nah, kira-kira kalau hafiz Quran berapa juta beliau kasih? Ya, silakan nanti buka Robi'ah Ar-Ra'yi. Robi'ah Ar-Ra'yi itu seorang tabi'in. Bapaknya pergi berjihad, 18 tahun nggak pulang. Dia tinggalkan uang kepada istrinya 20.000 dinar. 20.000 dinar. Begitu suaminya pulang, nanya duitnya sudah habis. Buat apa? Buat hadiah guru-guru anaknya. Umur 18 tahun, Robi'ah Ar-Ra'yi
ngajar hadis di Masjid Nabawi, muridnya Imam Malik. Imam Malik lebih tua coba. Imam Malik, syekhnya para syekh hadis, belajar menjadi orang terdepan di majelisnya Rabi Ar-Ra'i. Pas ditanya, duitmu habis? Iya. Lalu istrinya mengatakan, mana kau pilih 20.000 dinar atau sekarang anakmu jadi seperti ini? Gitu. Jadi dulu itu orang berlomba-lomba memberikan penghargaan pada ilmu, ahli ilmu, pada kitab-kitab. Hari ini penghargaan pada urusan dunia semua. Les matematika, les bahasa Inggris itu bayar mahal rapopo. Nek sinau Iqra gratis, mbok sing ikhlas. Ikhlas iku urusan kula kali Gusti Allah, urusan jenengan bayar. Di ngono. Kenapa? Rasulullah SAW itu betul-betul menghormati. Nah, salah satu kelemahan kaum muslimin tidak menghormati ilmu. Lah kalau ilmu syariah sendiri nggak dihormati oleh orang Islam, sopo sing ngarep menghormati? Yang kelima, ini intinya dari semuanya, tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Ada kemungkaran diberantas. Nah, Indonesia ini amar mungkar nahi ma'ruf. Amar mungkar nahi ma'ruf itu di Quran ada ya'muruna bil mungkari, ya. Jadi ngajak kemungkaran, mencegah dari yang kebaikan. Itu yang terjadi. Ya. Nah, kalau 5 ini ada, maka sebuah negara akan jaya. Nah, itu terjadi di Andalusia selama 800 tahun. Pada masa kejayaan Andalusia, umat Islam menjadi rujukan segala masalah di bidang hukum, sosial, pemerintahan, sastra, teknologi, hingga kedokteran. Bahkan fashion, kuliner. Ya, kita ini kalau makan kan langsung makanan utama. Hidangan utama, apa? Tempe goreng, sambal kosek, onone menggui. Dulu saking berlimpahnya itu sampai ada hidangan pembuka, hidangan utama baru hidangan penutup. Saiki wis pembuka kabeh ya penutup wis sisan. Ya. Perpustakaan Khilafah Islam di Cordoba yang menyimpan tidak kurang dari 400.000 judul buku, 400.000 judul buku. Satu judul 10 jilid, satu judul 15 jilid. Kira-kira berapa luasnya itu perpustakaan? Melebihi lapangan bola mungkin. Yang menyimpan tidak kurang dari 400.000 judul buku dari berbagai disiplin ilmu, menerangi peradaban dunia bersama perpustakaan Baitul Hikmah Bani Abbasiyah di Baghdad yang melegenda. Jadi dunia waktu itu kalau mau belajar apapun ke Baghdad atau ke Andalusia. Orang manapun itu. Seperti sekarang orang Indonesia, orang Filipina, orang Malaysia kalau mau belajar teknologi datangnya ke Jerman, datangnya ke Prancis, datangnya ke Inggris itu. Dulu mereka yang datang ke kita. Ya. Ini fakta sejarah. Dan itu yang mengucapkan bukan kita, tapi orang-orang bule sendiri, orang-orang barat. Kota Toledo di Andalusia sebagai pusat penerjemahan buku dan naskah dari berbagai disiplin ilmu serta berbagai bahasa. Bahasa Arab menjadi lingua franca, bahasa utama pergaulan dunia, bahasa ekonomi, bahasa politik, bahasa ilmu pengetahuan. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab itu nggak akan keren dulu itu. Sekarang umat Islam sendiri orang paham bahasa Arab. Di saat Islam jaya, orang kafir belajar bahasa Arab. Di saat Islam lemah, orang Islam sendiri nggak mau belajar bahasa Arab. Wis kewalik itu keadaannya. Sholat itu ramudeng artine. Sholat kok orang mudeng artine itu kan ngeri. Le mudeng mergo saking kulinane maca, tapi secara huruf per huruf nggak paham. Begitu ayatnya rada panjang sidik ngantuk. Orang mudeng artine, kalau mudeng artine itu enak karena kayak diceritain gitu loh. Sawijining dina Nabi Musa ketemu Nabi Khidir itu ana di bayangan, ya. Dan ingatlah ketika itu ada bayangannya. Apalagi hafal, ini mulai urut halaman sekian. Ora apal, ora mudeng, tinggal ngantuk. Nah, saya bukan menghina tapi inilah fakta hari ini. Ya, kitab pedomannya tidak paham kalau nggak baca
terjemah. Dulu orang belajar bahasa Arab agar bisa paham ilmu pengetahuan. Ya. Dan bahasa yang sangat bergengsi, bahkan menjadi tren di kalangan ilmuwan dan kaum terpelajar di Eropa. Sekarang ini kalau bisa bahasa Korea keren, bisa bahasa Jepang keren, bisa bahasa Inggris apalagi. Dulu ya, orang Eropa itu bangga kalau bisa bahasa Arab. Ya. Para ulama dari Andalusia, ini saya sebutkan yang paling terkenal saja beberapa ulama. Ya. Salah satunya nomor 5 ini Abu Abdullah Muhammad Al-Qurtubi atau Imam Qurtubi yang menulis kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Qurtubi. Qurtubi itu karena dia lahir di Cordoba, Qurtubah, Al-Qurtubi, Al-Qurdubi. Jadi Cordova. Ulama lahir dari tiga. Yang pertama Baghdad, yang kedua Kairo, Al-Azhar, yang ketiga Andalusia. Nah, ulama yang terkenal di Andalusia diantaranya Imam Qurtubi, Imam Ibn Rus, Imam Ibn Hazm, Imam Syatibi, Imam Ibn Malik. Yang nomor 8 ini hampir semua orang yang mondok di Tegalrejo kenal. Tegalrejo dan kawan-kawannya yang pondok Salafiyah. Nah, mereka menghafalkan buku tulisannya Alfiyah Ibnu Malik. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki, ya. Kalamuna radun lafdun mufidun kastaqim wa sunnafilun thumma harfun kalim wahidu kalimatun wal qawlu am. Itu namanya Alfiyah Ibnu Malik namanya. Ya. Kaidah tata bahasa berupa 1000 bait syair. 1000 bait syair itu semua berisi tata bahasa dan nahwu dan sorof. Ya. Yang nulis Imam Ibnu Malik. Ya. Ini yang terakhir. Para ilmuwan Andalusia, kalau ulama orang akan, itu kan orang Islam. Nah, sekarang ilmuwan, ahli kedokteran, ahli botani, ahli biologi, ahli kimia, itu yang pertama bukan orang bule, bukan orang Eropa, tapi orang Islam. Ya. Ibnu Tufail, ini seorang pakar pendidikan, hukum dan kedokteran. Ini yang terkenal dari Andalusia. Tidak saya bacakan, saya lewati saja. Yang kedua, Muhammad Al-Idrisi. Ya. Orang Barat, saya tidak tahu apakah karena sengaja agar tidak ketahuan atau karena sulit mengucapkan. Ada dua kemungkinan. Kenapa Al-Idrisi menjadi Dreses? Ibnu Rus menjadi Averrus. Ya. Kemudian Al-Jabar, Ibnu Sina jadi Avesina. Apakah karena tidak bisa mengucapkan atau sengaja menyembunyikan biar orang nggak tahu kalau itu orang Islam? Ada dua kemungkinan itu. Ya. Al-Idrisi atau Dreses itu orang pertama yang membuat peta dunia. Bapak Ibu, PR-nya nanti bikin peta secang tanpa melihat Google. Kira-kira ono gambaran murah. Wes lemah dhewe pun. Ya. Tanpa buka sertifikat, kira-kira gambar iso ora. Ini Al-Idrisi tahun 1100 membuat peta dunia tanpa punya satelit. Ini petanya. Coba perhatikan, sudah mirip sekali dengan dunia hari ini. Ada Eropa utara itu Skandinavia, itu yang ujung kiri atas itu. Spanyol, Andalusia juga sama. Ada Laut Kaspia. Laut Kaspia di tengah Asia itu Laut Kaspia. Ada Teluk Persia, ada Teluk Arab, ya. Ini. Afrika itu yang mungkin yang agak beda Afrika. Karena mungkin beliau menyangka Antartika itu bagian dari Afrika, sehingga Afrikanya rada panjang. Kira-kira gimana bikinnya? Itu Laut Balkan, Selat Balkan sudah beliau, Semenanjung Balkan, Semenanjung Iberia, itu bahkan ada Siprus. Ya, ya. Yang paham silakan dilihat, yang nggak paham dengerin saja. Itu sudah disebutkan, dan beliau tidak hanya menggambar itu, tapi juga menyebutkan iklimnya. Ini iklim tropis, ini iklim subtropikal, ya.
nama negaranya, tempat-tempatnya, kota-kotanya. Karena saking lengkapnya itu, orang barat mengatakan Al-Idrisi pasti belajar sama jin. Karena nggak mungkin kalau apa namanya, coro waktu itu ilmunya belum tekan, tahun 2000 aja kita nggawe peta kangelan kok. Ya. Kalau dulu waktu saya kecil ada peta buta, ya. Karena tidak ada lagi pelajaran peta buta sehingga sekarang kita buta sama peta. Ya. Ibnu Bajjah, saya lewati. Ini yang paling besar, ulama sekaligus ilmuwan. Ibnu Rushd, lahir di Cordova di barat, dikenal dengan Averroes. Beliau seorang ahli hukum, ahli hisab, aritmatika, kedokteran dan ahli filsafat. Juga ahli fikih. Bisa semua itu, tata negara. Ya. Tapi juga seorang profesor dalam ilmu kedokteran. Ya. Karya besar dalam ilmu kedokteran yang ditulis oleh Ibnu Rushd adalah kitab Kulliyah fit Tibb atau Encyclopedia of Medicine yang terdiri dari 16 jilid. Pada tahun 1255 oleh seorang Yahudi bernama Bonacosa, buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan nama General Rules of Medicine, sebuah buku wajib di universitas-universitas di Eropa. Nah, jadi ketika Eropa mulai mendirikan universitas setelah Andalusia runtuh, buku-buku yang di Andalusia itu dijadikan sebagai buku wajib. Ada 3 buku wajib di Fakultas Kedokteran. Yang pertama, Al-Kulliyah fit Tibb, karangan Ibnu Rushd. Yang kedua, Al-Kitab fil Mudawah wa Tadbir, karangan Ibnu Zuhr. Yang ketiga, Al-Qanun fit Tibb, karangan Ibnu Sina. Bapak Ibu yang tahu kedokteran, siapakah penemu tracheostomi, bedah leher? Orang yang gagal nafas, yang paru-parunya sudah rusak, itu bernafasnya lewat sini. Siapakah orang pertama yang melakukannya? Namanya Ibnu Zuhr, orang Andalusia. Siapa orang pertama yang mengenalkan bedah wong, bedah perut? Namanya Ibnu Sina. Ya. Itu memang Ibnu Sina ada yang mengatakan beliau menyimpang pemikirannya dan sebagainya, bahkan ada yang mengatakan murtad dan sebagainya. Tetapi saya tidak bahas itu. Saya sedang mengatakan bahwa Ibnu Sina adalah produk dari pendidikan Islam, dari peradaban Islam, walaupun orangnya berpikiran menyimpang. Tapi dia lahir dan besar dalam naungan khilafah Islam dan jadi rujukan. Ya. Ibnu Zuhr ini, Ibnu Zuhr dikenal dengan nama Abu Meron, ya, atau Avenzoar. Abu Zuhur, Abu Zuhri namanya, oleh Barat dirubah menjadi Avenzoar. Abu Meron, Abu Marwan namanya, anaknya namanya Marwan. Abu Meron. Orang kan nggak nyangka kalau Abu Meron itu orang Islam. Avenzoar. Avenzoar rupanya Ibnu Zuhr. Avesina, Ibnu Sina, Averroes, Ibnu Rushd. Ya. Terobosan dan temuan penting yang berhasil dicapai dalam ilmu kedokteran itu dituliskannya dalam buku berjudul Kitabut Taysir fil Mudawat wal Tadbir, The Book of Simplification Concerning Therapy and Diet. Kitab itu ditulis atas permintaan Ibnu Rushd. Ya. Jadi 3 buku wajib. Maka kalau hari ini kedokteran dunia seperti ini sesungguhnya sumbangannya dari kaum muslimin. Maka kalau kita kemudian tinggalkan itu warisan orang Katolik, warisan orang kafir, salah. Itu warisan orang Islam. Tapi mereka yang mengembangkan. Gitu. Ada 40 pisau bedah kalau nggak salah. Yang dokter mohon dikoreksi kalau salah. Ada 40 macam pisau bedah. Dari yang besar, yang kecil, segala macam, sampai yang buat motong. Ya, kalau tulang kan butuh digeraji. Siapa yang menemukan? Ibnu Sina, orang Muslim. Ya. Itu. Nah kita nggak tahu. Taunya Barat semua. Sebelum Wilbur Wright, Orville Wright menemukan pesawat terbang, Ibnu Firnas sudah nyoba terbang. Berhasil, tapi kemudian beliau tidak bisa mengendalikan, akhirnya jatuh, tulang punggungnya patah. Ibnu Firnas, Abbas Ibnu Firnas namanya.
Ya. Ilmu kimia, ya, itu Al-Farabi jagonya. Orang Barat tinggal copy paste saja, diterjemahkan ke bahasa Latin. Jadi sebelum diterjemahkan ke bahasa Latin, kalau mereka mau belajar kedokteran berarti belajar bahasa Arab. Saya ulangi, sebelum buku-buku itu diterjemahkan ke bahasa Latin, orang Barat kalau mau jadi dokter harus paham bahasa Arab. Jajal, menyedihkan pura. Dulu mereka belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran untuk memahami kedokteran. Sekarang kita tinggalkan bahasa Quran demi mencari ilmu kedokteran yang dulu warisan nenek moyang kita. Nah, itu keadaan kita hari ini. Wong kalahnya manut anane. Ya. Pengakuan para orientalis Barat tentang sumbangan peradaban Islam di Andalusia kepada Eropa. Ini saya nukilkan sebagian saja. Bapak Ibu kalau kerso mau lihat bagaimana Islam berperan di dunia, baca buku ini. Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia, tulisan Dr. Raghib Assirjani. Bukunya dijual bebas, sudah diterjemahkan. Sangat bagus untuk dibaca. Ya, mudah-mudahan mungkin bulan depan daripada Bapak Ibu buku beli dan baca, belum tentu habis, saya bacakan tak terangke Ahad pagi. Ya. Penak toh? Ganjarannya tak PDW. Ya. Kajian hari ini itu dari satu kitab, ya, Bangkit dan Runtuhan Andalusia, terjemahannya. Aslinya Qissatu Andalus. Ya. Jadi maka bisa jelaskan kayak gini karena sudah baca. Ya. Enak zaman sekarang itu. Tinggal nyuruh ustadznya, Ustadz tolong jelaskan kajiannya tentang ini. Dulu nyari sendiri, ya, baca sendiri. Gustave Le Bon, ini seorang Prancis, orientalis, mempelajari Islam. Dia jujur mengatakan, begitu orang-orang Arab, maksudnya orang Islam, berhasil menaklukkan Spanyol, mereka mulai menegakkan risalah peradaban di sana. Maka dalam waktu kurang dari 1 abad, mereka berhasil menghidupkan tanah yang mati, membangun kota-kota yang runtuh, mendirikan bangunan-bangunan megah, dan menjalin hubungan perdagangan yang kuat dengan negara-negara lain. Kemudian mereka memberikan perhatian yang besar untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan sastra, menerjemahkan buku-buku Yunani dan Latin, serta mendirikan universitas-universitas yang menjadi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan dan peradaban di Eropa dalam waktu yang lama. Jadi satu-satunya perguruan tinggi di Eropa hanya ada di Andalusia. Kalau raja Inggris pengen anaknya pinter, di sekolahnya ke Andalusia. Raja Prancis pengen jadi dokter, anaknya dikirimkan ke Andalusia. Bayangkan, hari ini kebalik semua. Ya, pengen pinter sinau nang Amerika. Biar nang Ameriki. Saat ini Amerika. Aduh. Dulu orang Islam jadi rujukan. Jadi sebelum berangkat ke Andalusia apa? Belajar bahasa Arab dulu. Kursus dhisik. Mergo bahasa pengantarnya bahasa Arab. Walaupun mau belajar ilmu kedokteran, coba. Mau belajar kedokteran, sinaune bahasa Arab. Itu. Sekarang mau belajar studi Islam, sinaune bahasa Inggris. Karena studi Islamnya di mana? Di Chicago. Ya. Dr. Safi Antonio kalau tidak salah, beliau ambil magister ekonomi Islam di Melbourne University. S1-nya di Jordan University, S2-nya di Melbourne University. Di Melbourne belajar ekonomi Islam. Nah, kalau tidak salah begitu, setahu saya. Muhammad Asad Leopold Weiss, nama aslinya Leopold Weiss. Setelah mempelajari Islam untuk sebenarnya bukan untuk masuk Islam, beliau malah tertarik masuk Islam. Nah, beliau menulis kitab, menulis buku, ini sudah dalam terjemahan, dinukil oleh Dr. Raghib Assirjani. Kita tidak berlebihan ketika mengatakan bahwa zaman ilmiah modern yang sekarang kita hidup di dalamnya, jalan pertama kalinya tidaklah dibuka di kota-kota di Eropa, akan tetapi dibuka di kantong-kantong Islam di Damaskus, Baghdad, Kairo, dan Cordoba. Ini pengakuan orang Kristen, orang kafir yang kemudian masuk Islam. Jadi ilmu modern hari ini
biologi, kimia, fisika, teknologi, sampai sains hari ini tidak diawali di London, tidak diawali di Prancis, tidak diawali di Roma, tapi diawali di Andalusia, di Damaskus, di Baghdad, di Kairo, di Cordoba. Artinya Islamlah yang memulainya. Mereka belajar dari khilafah Islam, baru kemudian dibawa ke negerinya. Ini. Jadi kalau ada orang mengatakan khilafah Islam itu memecah belah, suruh baca dua buku ini. Ya. Kalau masih nggak percaya, suruh baca buku ini. Ya, Arab Sunrise in West, tulisan Sigrid Hunke. Bisa dibeli di Amazon.com. J. Trent dalam buku Spanyol dan Portugal mengatakan, kota Cordova yang jauh lebih maju dibandingkan kota-kota di Eropa pada abad ke-10 Masehi merupakan tempat yang dikagumi di dunia seperti kota Venesia. Para turis yang datang dari utara, dari Eropa, mendengar sesuatu yang lebih mirip dengan kehusuan dan kewibawaan dari kota tersebut. Jadi kotanya megah, tapi orangnya khusyuk tawadhu. Bukan kemudian kayak Bali, ya, banyak turis tapi banyak maksiat. Tidak. Orang-orang barat itu masuk ke Andalusia terkagum-kagum dengan kotanya yang indah, tapi penduduknya sangat khusyuk dan tawadhu. Waktu sholat mereka ke masjid, orang kan kagum. Ini orang kaya-kaya tapi tawadhu. Kayak orang datang ke Qatar hari ini kan, waktu Piala Dunia, kagum mereka. Nah, hari itu lebih kagum lagi. Ya, melihat kemegahan kotanya dengan ketawaduan, orangnya khusyuk-khusyuk, adabnya luar biasa, ilmunya tinggi. Orang kalau ilmu itu kan kayak padi, semakin pintar semakin merunduk, dan itu terbukti yang mengatakan ini orang Kristen. Ya, kota ini memiliki 70 perpustakaan. Kota Secang punya berapa, Pak? 70 perpustakaan dan 900 pemandian umum, menunjukkan betapa bersihnya kota itu. Pemandian umumnya 900, rumah-rumah pasti punya kamar mandi kan? Bayangkan, kita saking sulitnya nyari pemandian umum di sini, semua kalau mau BAB, mau BAK ke masjid. Karena kalau tempat umum bayar ya. Bayangkan, tahun 2020 di Indonesia masuk ke kamar mandi golek nanggon SPBU atau ke masjid. Tidak ada pemandian umum untuk masyarakat. Di zaman itu ada 900 pemandian umum hanya di satu kota. Sedangkan orang Eropa sebulan sekali baru mandi. Saya baca, yang mengalahkan Andalusia namanya Ratu Isabella, perempuan, setahun sekali dia mandi. Nek ratu newe setahun sekali mendah rakyate. Itu kalau pindah ke Sukamandi bingung deh. Maka dia maunya ke Sulit Air dia. Yang orang Padang, orang Sumatera Barat tahu Sulit Air. Dua kota yang nggak boleh nikah. Orang Sulit Air jangan nikah sama orang Sukamandi. Stres gitu. Ya. Jadi begitu kurang lebih. Jika para pemimpin Lyon, Navarre, dan Barcelona membutuhkan ahli bedah, insinyur, arsitek, bahkan penjahit pakaian atau ahli musik, maka mereka akan langsung menuju Cordoba. Ya. Ini betapa luar biasanya peradaban Islam waktu itu. Butuh insinyur, Cordoba. Jadi yang menjadi insinyur kepala di berbagai proyek di Eropa itu adalah orang-orang Islam. Nah, sekarang kebalik. Sigrid Hunke dalam bukunya Arab Sunrise and West. Api pencerahan peradaban barat dibawa dari Andalusia oleh ribuan tawanan perang yang kembali dari Cordoba, Saragossa, dan pusat-pusat intelektual lainnya di Andalusia. Ini bedanya Islam dengan orang kafir. Orang Islam itu tawanan perang itu diajari ilmu. Bukan cuma ditahan, disiksa, bukan. Tapi ditawan, suruh belajar. Maka ketika mereka pulang dibebaskan, mereka menjadi pelopor-pelopor pengetahuan. Ya. Para pedagang dari Lyon, Jenewa, Venesia, Norwegia memainkan peran sebagai penyalur antara kota-kota di Eropa dengan kota-kota di Andalusia.
Ya. Rombongan pasukan, pedagang dan tokoh agama yang sepanjang tahun datang secara berbondong-bondong dari Eropa ke Andalusia juga berperan dalam mentransfer prinsip-prinsip peradaban Andalusia ke negeri-negeri mereka. Jadi mereka meniru apa yang baik dari Andalusia. Saya pernah nonton dalam History Channel itu seorang peneliti menemukan bahwa sepertiga pasukan yang menyerang Andalusia, pasukan salib yang menyerang Andalusia mati. Bukan karena mati di peperangan, tapi mati karena kolera. Karena mereka buang air besar sembarang tempat. Jadi mereka menaklukkan kota yang bersih itu, mereka tetap buang air sembarang tempat. Saking ora kulino, gitu loh. Ya. Kayak kita waktu kecil dulu, WC-nya nang latar, ya, ditunggu sama pitik. Bukan bermaksud jorok, tapi menggambarkan seperti itu. Orang Islam di sana sudah punya pemandian dan WC umum. Nah, dan itu ada airnya. Kalau orang bule kan sampai hari ini tuh kalau BAB nggak pakai air, Bu. Tisu. Jadi orang bule kalau datang ke warung Lamongan, pusing dia. Karena di depannya ada alat buat cebok. Tisu yang gulung itu kalau di barat itu sebagai pengganti cebok, di sini sebagai lap tangan habis makan. Nah, orang bule kalau lihat itu pikirannya langsung ke WC. Karena ya itu yang buat cebok. Ya, sama kembali sini. Minat orang Arab, orang Islam, kala itu dari abad 9 hingga 13 Masehi, masih kata Sigrid Hunke, pada buku sangat besar hingga hampir tak tertandingi. Ini yang antusiasme, semangat dan keinginan besar mereka pada buku seperti perhatian kita saat ini yang sangat suka pada mobil, perabotan rumah tangga dan televisi. Jika saat ini kekayaan seseorang diukur dengan mobil-mobil mewah, maka ukuran kekayaan orang pada masa itu dilihat dari seberapa besar perhatian dan koleksi buku atau manuskrip yang dimiliki. Jadi kalau di rumahnya itu nggak ada perpustakaan, berarti wong kere. Kalau sekarang kalau nggak ada mobil berarti orang, ya, sekarang seperti itu. Dulu tandanya orang itu berilmu atau kaya, dia punya perpustakaan. Saking tingginya penghargaan terhadap ilmu dan buku. Sekarang coba saya tanya, yang di rumah ada terjemah Al-Quran, insya Allah semuanya. Tafsir Quran wis, mulai nggak ada. Ya. Ya. Buku hadis yang paling kecil lah, Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram, syukur-syukur Sahih Bukhari. Buku tarikh, Sirah Nabawi yang paling kecil, Al-Rahiqul Maktum. Ya, terus mulai nggak ada kan? Buku fikih ada nggak? Nah, kalau cuma 1 jilid tuh, ya. Sekarang Masya Allah, umat Islam bahkan tidak memandang penting untuk baca buku. Padahal nabinya diangkat sebagai nabi dengan kata Iqra. Bacalah, bukan sholatlah, bukan syahadatlah, bukan puasalah, bukan berhajilah, tapi bacalah. Ternyata membaca itu membuka gudang perbendaharaan ilmu, membangkitkan kejayaan. Ketika meninggalkan budaya membaca, jatuh runtuh kalah kayak saiki. Itu. Maka yang masih punya anak-anak kecil, yang masih punya cucu-cucu kecil, kalau pergi kemana-mana oleh-olehi buku, ya, supaya anak itu senang membaca. Itu pintu gerbang ilmu. Sigrid Hunke menyebutkan contoh seperti di Irak misalnya, perpustakaan kecil di kota Najaf, itu bukan di pusat kotanya. Kalau Najaf itu, yang pusat kota di Irak itu Baghdad, ya. Pada abad ke-10 tahun 1000 tahun yang lalu, ketika kita jaya mengoleksi 40.000 jilid buku. Jadi kalau perpustakaan terkecil itu 4.000 jilid buku, ya kira-kira semasjid ini gede, ini buku kabeh. Ya. Padahal perpustakaan di Eropa pada zaman itu koleksinya hanya 12 buku yang digembok dengan rantai karena takut hilang. Itu perbandingannya.
Eropa hanya punya 12 buku di perpustakaan terbesar, sementara orang Islam sudah punya 40 ribu buku di perpustakaan kecil. Nah sekarang kebalik, umat Islam nggak punya perpustakaan, Eropa perpustakaannya sangat banyak. Kalau mau cari sejarah Indonesia yang ditulis oleh orang-orang Indonesia, cari di mana? Di Leiden, Belanda. Di bawah semua itu manuskripnya. Ya. Nah, semua yang di Andalusia dibawa ke Sorbonne, dibawa ke Leiden, dibawa ke Oxford, dijadikan perpustakaan di mereka, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, bahasa Inggris, diajarkan kepada mahasiswa. Jadilah Eropa seperti hari ini. Umat Islam kemudian dijajah oleh mereka. Indonesia berapa tahun? 350 tahun. Ya. Berakhirnya peradaban Islam di Andalusia. Ini buku yang kedua, kalau Bapak Ibu mau tahu tentang Eropa, sejarah Andalusia, sudah bisa dibeli, harganya mungkin 100 atau 150, sangat murah. Coba nulis tahu pais juta. Menggari moco. Dr. Roghib Asirjani ini orang yang luar biasa. Beliau doktor di bidang ilmu bedah, tetapi ahli sirah. Ya. Beliau hafal Quran setelah mendapat gelar doktor. Jadi dia ngapal Quran itu carry. Dapat doktor dulu baru ngapal ke Quran. Orang Mesir. Silakan, masih hidup orangnya. Ya. Dr. Roghib Asirjani. Bukunya banyak sekali dan hampir semuanya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silakan di Google. Karangan Dr. Roghib Asirjani. Kalau ada duit beli semua. Lengkap dari mulai zaman Bani Umayyah sampai sampai Turki Utsmani, beliau nulis. Itu. Nah, salah satunya Kisah Andalus yang diterjemahkan menjadi Bangkit dan Runtuhnya Andalusia. Alhamdulillah saya di rumah punya semua tulisan Dr. Roghib Asirjani, tapi dalam bahasa Arab. Ya, karena beliau sangat bagus sekali ya, mengumpulkan dari tarikh zaman dulu dengan kondisi hari ini. 4 sebab runtuhnya khilafah Islam di Andalusia. Dan ini semuanya sudah ada di Indonesia. Yang pertama, gaya hidup yang mewah dan glamor, ya, foya-foya dari para pemimpin dan penguasanya, yang kemudian diikuti oleh para rakyatnya. Indonesia udah gini kan, ya, ada polisi yang punya harta 100 triliun, ya, sekarang sedang disidang, ya. Ya. Bulet, ya, pasti bulet. Gitu. Ya. Itu baru satu orang jenderal, bukan jenderal tertinggi loh, baru jenderal brigjen kalau nggak salah ya, atau irjen, bintang 2, gimana kayak bintang 7 ya. Itu yang bintang 2 aja segitu kekayaannya ya. Dan luar biasanya duit Indonesia rantai-entek itu loh. Kalau satu pejabat aja punya 100 triliun, kira-kira pejabat yang lain punya berapa? Dan itu semua hanya untuk ngejar kepentingan dunia, ya, ndas gesikil dan nunjang palang, diikuti rakyatnya. Sampai kita tahu sendiri, kalau mau jadi pejabat harus bayar, mau jadi anggota DPR harus bayar, dan mentalitas itu sampai ke paling bawah. Kira-kira kapan Indonesia akan maju kalau kayak gini? Yang terjadi kapan hancur kan? Ya, banyaknya pemimpin yang bukan ahlinya sudah ada di Indonesia. Yang ketiga, kaum muslimin meninggalkan tradisi keilmuan, ya. Ngaji seminggu sepisan sak jam, coba. Ngantuk, ya. Telat, ya. Ngantuk, nah orang ngantuk telat, ya. Nah orang telat ke susu mulai, ya. Pas ngajinya apa? Api, nah, api. Kesimpulannya apa? Api. Nah orang lucu lah, masya Allah. Nah, ustadznya lucu. Ini keadaan kita hari ini. Keadaan kita hari ini, kita bandingkan dengan dulu, ya, hampir di setiap rumah itu ada kitab, setiap rumah ada ahli ilmu, nek ora bapake, anake, nek ora putune, ada penghafal Quran di setiap rumah. Karena apa? Pendidikan dulu nggak kayak hari ini. Pendidikan dulu itu kalau dokter ya otomatis dia sudah bisa fikih, belajar dari awal itu semua pakai bahasa Arab, jadi yo paham hadis, paham tafsir, yo paham ilmu kedokteran. Itu otomatis, tidak dipisah kayak hari ini. Kalau belajar Islam di pesantren, kalau belajar kedokteran di universitas. Dulu tidak, satu.
Sampai hari ini, Universitas Yordan, Universitas Kuwait itu kalau Bapak Ibu mau belajar fikih, itu nggak kemudian di IAIN kalau kita. Ya, saya kemarin mengirimkan seorang ustadz di Weiss University di Yordan. Beliau ngambil jurusan ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Itu teman-temannya ada yang ngambil bahasa Inggris, ada yang ngambil hukum, satu tempat. Jadi universitas itu gabung. Cuma ini beda, ada yang belajar hukum, ada yang belajar. Kalau dulu enggak, ya bareng. Dari SD sampai SMA itu sudah hafal Quran. Yang mau hafal, hadis sudah ribuan. Baru kemudian belajar matematika sampai lengkap. Sehingga para ulamanya juga seorang ahli hukum. Ya, kalau sekarang, pagi ngambil komputer, malam dihukum. Paginya ngambil komputer ya, malamnya dihukum. Nah, itu. Ya. Kaum muslimin mudah diadu domba dan dipecah belah. Ini sudah terjadi di hampir semua negara Islam, sehingga tinggal nunggu runtuhnya. Sementara kekayaannya diambil oleh bangsa lain. Lama-lama kita menjadi babu di rumah sendiri. Ya, kita tanahnya disewa sama orang, kemudian dibikin sumur. Lah kita kalau mau mandi, mau minum, bayar sama dia. Nah bayaran kita itu buat bayar kontrakan ke kita. Itu yang terjadi hari ini. Leng kontrak, gue bayar lah adele tuku banyu. Yang nyicilkan kita, yang kontrakkan juga kita. Itu keadaannya. Saya langsung saja ke terakhir karena waktunya. Runtuhnya Andalusia. Tepat pada tanggal 2 Januari 1492, Khalifah Islam terakhir di Andalusia secara resmi menyerahkan kunci Granada, benteng terakhir Islam di Andalusia. Ini saya jelaskan saja. Jadi namanya Abu Abdillah Muhammad As-Saghir atau Bu Abdil. Itu orang terakhir yang berkuasa di Andalusia, di Granada. Dia pengen menguasai raja-raja kecil di sana. Dia serang Toledo, dia serang Valencia, dia serang Saragossa. Dengan siapa? Minta bantuan orang kafir. Jadi dia minta bantuan Raja Ferdinand dari Aragon dan Ratu Isabella dari Castilla untuk memerangi saudaranya di Toledo. Akhirnya semua orang-orang Islam dikalahkan oleh Muhammad As-Saghir dengan bantuan pasukannya orang kafir. Begitu semua takluk, orang kafir itu mengatakan, kamu juga aku taklukkan. Maka di hari kemenangan itu adalah hari kekalahan Islam. Abu Abdillah Muhammad As-Saghir namanya. Nah dalam kisahnya, pada tanggal itu dia diusir dari Andalusia. Ini gambarnya. Ini gambarnya. Yang pakai kuda putih itu Ratu Isabella. Ya. Yang pakai kuda hitam itu Abu Abdillah Muhammad As-Saghir. Itu lukisannya kayak gitu. Penyerahan kunci Granada kepada Ratu Isabella. Kalau dulu ada lagu Isabella itu ya, Isabella itu nama ratu yang mengalahkan Andalusia. Dalam sejarahnya dia nggak pernah mandi. Ratu adus, apa meneh rakyate. Nah ini karena pengkhianatan dari Muhammad As-Saghir inilah Islam di Andalusia hancur. Waktu itu dia nyesal sekali melihat kota Granada, dia nangis dari puncak bukit. Ibunya bilang, menangislah sepuasmu seperti wanita menangis karena kamu tidak pernah jadi laki-laki seumur hidupmu. Kamu belum pernah jadi laki-laki seumur hidupmu. Menangislah kau seperti wanita. Menangis, meraung-raung. Kemudian mereka pergi meninggalkan Andalusia menuju Maroko. Diusir semua. Nah, Khilafah Islam di Andalusia runtuh setelah mengalami masa kejayaan selama 800 tahun dan tidak menyisakan sedikit pun komunitas muslim di sana. Ini terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama genosid atau pembantaian etnis. Ya, dibunuhi seperti di Palestina, seperti di Uighur, ya. Pemaksaan kaum muslimin untuk murtad. Ada 3 pilihan. Ya. Kalau tidak mau murtad berarti dibunuh atau diusir. Itu yang terjadi. Maka sampai hari ini nggak ada masjid-masjid karena dia bumi hanguskan.
dan pengusiran besar-besaran umat Islam dari Andalusia. 2, peradaban Islam dicabut sampai akar-akarnya oleh penguasa Katolik di Andalusia, persis seperti yang terjadi di Uighur hari ini. Ya, baca Quran nggak boleh, puasa nggak boleh, pakai jilbab nggak boleh. Ya. Bahkan kalau mau selamat, mau tinggal di Andalusia, harus masuk Katolik. Nah, konon saya tidak bisa memastikan kebenarannya, hanya cerita saja untuk menandai agar ini ketahuan. Mukanya kan muka Arab, oh dia sudah kafir, dikasih topi lancip itu loh. Jadi kemana-mana pakai topi itu, oh ini sudah bukan lagi orang Islam, supaya nggak ditangkap. Sekarang jadi topi ulang tahun. Nah, tapi itu katanya, saya tidak bisa memastikan, katanya begitu. Ya. Nama-nama Islam dirubah semua. Ya, Muhammad jadi Michael gitu, supaya tidak ketahuan. Ya. Kalau mau selamat di Andalusia, sholatnya ngumpet di gua-gua gitu. 3 strategi. Yang ketiga, diterapkannya kolonialisme demografi. Jadi diusir-usir semua, kayak di Palestina hari ini. Ya. Orang Palestina diusir. Nah ini orang Andalusia diusir, rumahnya dirobohkan, diganti orang-orang kafir. Itu seluruh negeri. 3 strategi ini sudah diterapkan Zionis Yahudi terhadap kaum muslimin di Palestina sejak tahun 1917 hingga hari ini. Jadi kalau di Andalusia sudah terjadi, di Palestina jangan sampai terjadi. Itu karena hampir sama nanti. Nah ini alatnya. Yang beda, kalau di Andalusia disiksa kayak gini, dipaksa. Kalau di Palestina dibantai dengan ditembaki. Bapak Ibu kemungkinan masih ingat, saya usia SD kelas 5. Saya baca itu, saya ingat sampai hari ini, namanya pembantaian Sabra dan Shatila, ya, di sebuah kamp namanya Sabra dan Shatila, silakan dibuka, tahun 1982, pelakunya namanya Ariel Sharon, Menteri Pertahanan waktu itu. Ariel Sharon membantai 2.000 kaum muslimin dalam 2 hari di kamp pengungsian Sabra Shatila di Libanon, ditembaki, dibantu oleh pasukan Kristen Palangis ya di Libanon. Silakan dibuka nanti di Google, Sabra dan Shatila. Peristiwa itu sampai hari ini masih menjadi dalam ingatan kaum muslimin. 2.000 orang ditembaki bareng-bareng. Itu yang terjadi. Nah kita nggak tahu karena memang kita nggak baca. Silakan Sabra, S-A-B-R-A, S-H-A-T-I-L-L-A, Sabra Shatila. Itu kamp pengungsian. Itu tergeletak kayak ditembaki, dunia diem, Amerika diem, PBB diem. Jadi bukan hanya hari ini pembantaian itu, ya. Nah, kalau ngaji sama saya nanti pulang buka Google ya. Bapak Ibu kira-kira kuat berapa menit duduk di kayak gini? Ya. Apa neh wudunen ya? Ini yang dinamakan penyiksaan dalam pengadilan inkuisisi. Inkuisisi itu sidang yang dipimpin oleh para pendeta, memaksa kaum muslimin untuk murtad. Yang tidak mau murtad didudukkan di kursi itu sampai dia mau murtad. Itu mahalnya Islam hari itu. Coba bayangkan kayak gini, lancip kabeh itu. Nah. Ini yang bapak-bapak yang suka musik rock seusia saya, ini namanya Iron Maiden. Ngerti ini lah grup rock atau Iron Maiden itu? Nah, Iron Maiden itu, Iron itu besi, Maiden itu cewek perempuan. Nah ini Iron Maiden itu. Namanya ini Iron Maiden. Orang yang Islam yang tidak mau murtad dimasukkan ke situ ditutup. Gue pasti bunga-bunga orang karuan tuh. Matinya lama. Gitu. Itu alat penyiksaannya. Ini bisa dibayangkan kira-kira mau gerak nggak bisa kayak gitu. Ini penyiksaannya. Dan ini di museum hari ini ada di Spanyol. Bahkan paus, saya kurang tahu paus keberapa. Kalau nggak salah paus yang kemarin yang itu minta maaf atas penyiksaan yang terjadi di Andalusia. Sama seperti Belanda minta maaf atas penjajahan di Indonesia. Jepang minta maaf atas penjajahan di Indonesia. Nah, Paus Gereja Katolik minta maaf kepada kaum muslimin atas penyiksaan dalam sidang inkuisisi di Spanyol. Jadi ini bukan isapan jempol.
Ini betul-betul terjadi. Tetapi hari ini umat Islam dituduh teroris. Coba. Kira-kira teroris bukan kalau memaksa orang untuk masuk Kristen dengan disiksa kayak gini. Nih, paku kabeh itu. Ya. Itu mati pelan-pelan. Seharian mungkin nggak mati. Nah ini diputer kayak begitu. Nah ini yang paling mengerikan. Namanya the brazen bull. Itu sapi, ada trompetnya. Di mulutnya itu ada trompet, coba dilihat di bawah. Nah, itu orang dimasukkan ke dalamnya, kemudian ditutup, lalu di bawahnya dibakar. Bahkan bengak-bengok. Nah, ketika teriak-teriak itu nanti keluarnya suara kayak trompet. Nguk, nguk gitu. Nah, itu kalau sudah teriak kayak gitu udah seneng gitu. Ditonton orang banyak. Nanti sudah mungkin sejam 2 jam baru gosong. Coba bayangkan. Ya. Jadi biarpun teriak apa, keluarnya suara trompet. Itu trompet itu yang di mulutnya. Namanya the brazen bull. Ini yang paling terkenal penyiksaannya. Dan ini diakui dunia. Ini fakta. Sehingga tidak ada kaum muslimin di Andalusia. Habis semua. Di Portugal nggak ada. Makanya salah kalau mengidolakan Ronaldo itu. Andalusia dahulu, Palestina hari ini. Nah ini tema hari ini. Mudah-mudahan cukup waktunya. Apa yang telah terjadi di Andalusia 500 tahun yang lalu saat ini diterapkan di Palestina oleh Zionis Israel. Rakyat Palestina diusir dari tanah airnya. Zionis Israel melakukan penyerobotan wilayah tanpa ada satupun yang mampu menghalanginya. Amerika Serikat dan PBB bahkan dengan terang-terangan menjadi backing atas semua kejahatan tersebut. Bangsa Palestina terusir ke berbagai negara seperti Suriah, Yordania, Mesir, Libanon, Irak, bahkan tidak sedikit yang migrasi ke Eropa dan Amerika, sebagaimana kaum muslimin Andalusia dipaksa eksodus keluar besar-besaran ke Maroko, Tunisia, Aljazair, Mesir dan negara lainnya. Jadi kemarin menang sama Spanyol tuh senengnya ra umum gitu loh. Iki biyen sing ngusir mbah-mbahku gitu. Karena punya catatan sejarah sama kayak Indonesia di Piala Dunia menang melawan Belanda. Nah, senengnya umum ya. Itu. Kaum muslimin mulai dijauhkan perhatiannya dari Palestina dengan dalih perdamaian dunia, serta pembentukan opini bahwa masalah Palestina bukanlah masalah agama, tetapi masalah sengketa tanah dan wilayah semata. Sehingga umat Islam nggak perlu ikut campur. Ini hanya urusan tanah saja antara orang Israel sama orang Palestina, bukan urusan agama. Itu caranya. Ya kita damai. Umat Islam disuruh damai, mereka mengangkat senjata. Padahal dalam teori perang, ya, civi pacem para bellum. Civi pacem para bellum. Kalau kamu mau damai, siap berperang. Itu tentara begitu. Kalau mau damai, siaplah untuk perang. Karena kalau kita ini lemah, musuh nggak mau damai. Awang di selontek mati kok damai. Musuh akan damai kalau kita kuat. Karena apa? Sama-sama kuat. Akhirnya apa? Damai. Maka dalam istilah perang itu civi pacem para bellum. Kalau mau damai, siaplah untuk berperang. Ketika sudah mulai perang, waduh, angel iki ngalahke. Ya wis, damai wae. Nah, remis. Disekak-sekak terus mati, ya wis remis wae ya. Ya. Kalau dah damai. Jadi begitu. Sementara hari ini kalah disuruh damai, sing menang menyusun kekuatan. Nah. Gitu. Ini tahun 46, sudah sering saya tampilkan foto ini. 2 tahun sebelum Israel berdiri, semua yang hijau itu wilayah umat Islam, wilayah rakyat Palestina. Tahun 1948, Israel menyatakan merdeka. Ya, disetujui PBB. Amerika yang pertama mendukung. Tahun 49 sudah habis separuh. Itu diusiri semua itu orang-orang. Terus kaya omahe dhewe, ngobol duser gitu. Ya. Alasannya apa? Dulu ini wilayahnya mbah kami. Itu. Berapa tahun umat Islam tinggal di Palestina? Tahun 625 sampai tahun 1948.
635 itu Khalifah Umar menaklukkan Palestina, ya. Tahun 1948 Israel menyatakan kemerdekaan negara Israel di Palestina. Tahun 2000 sudah hampir habis. Nah, sekarang 20 tahun kemudian kira-kira tinggal berapa? Habis. Itu yang terjadi di Andalusia dan itu yang akan terjadi di Palestina kalau umat Islam tidak bergerak, minimal dengan doa, ya, minimal dengan doa. Nah, dahulu pelan-pelan namun pasti umat Islam mulai melupakan Andalusia karena masing-masing bangsa disibukkan dengan perjuangan melawan para penjajah dari Eropa akibat dari runtuhnya benteng kokoh kaum muslimin dari keganasan Eropa yaitu Khilafah Islam Andalusia. Saya bahas sedikit. Mengapa Indonesia bisa dijajah Belanda 350 tahun? Karena Andalusia runtuh. Eropa tidak ada yang jaga. Sehingga Belanda bebas lewat lautan Atlantik. Dulu 800 tahun mereka nggak bisa lewat. Ini saya lihat di sini. Sebagai gambaran saja, ini jasa Khilafah Islam terhadap dunia. Bukan hanya umat Islam, dunia. Ya, lihat silakan. Yang biru itu Andalusia. Atasnya itu Eropa. Ya. Yang atasnya itu ada Inggris, ada Prancis, ada Belgia, ada Swedia. Bangsa-bangsa penjajah itu tidak bisa lewat untuk ke Afrika. Karena apa? Dihadang armada perang Khilafah Islamiyah. Mau lewat darat nggak bisa, mau lewat laut nggak bisa. Sehingga 800 tahun dunia tidak ada penjajahan. Saya ulangi, 800 tahun Asia Afrika bebas dari penjajahan. Begitu tahun 1492 Khilafah Islam runtuh, tahun 1525 Indonesia sudah dijajah Belanda. Belum nyampe 100 tahun. Begitu Khilafah Islam runtuh, bangsa Spanyol sampai ke Filipina. Di Filipina apa? Mereka menaklukkan Kesultanan Sulu. Kesultanan Islam Sulu itu wilayah sampai Filipina. Nah, Filipina sekarang jadi negara Katolik. Karena apa? Karena dijajah oleh Spanyol. Ya. Portugis yang dulu wilayahnya Khilafah Islamiyah itu bisa sampai ke Tanjung Harapan, Vasco da Gama. Alfonso de Albuquerque sampai ke India, lanjutkan lagi ke Selat Malaka. Dihadang sama Sultan Iskandar Muda. Dia lari ke Portugis. Dia lari ke Timor. Di sana menjajah Timur. Berapa lama? Dari tahun 1500 sampai tahun 1970. 400 tahun. Ya. Jadi mereka bisa menjajah sampai ke Asia jauh, Asia Timur, Indonesia. Malaysia dijajah Inggris. Singapura dijajah Inggris. Brunei dijajah Inggris. Pakistan, Bangladesh, India dijajah Inggris. Suriah dijajah Inggris. Irak dijajah Inggris. Kuwait dijajah Inggris. Libanon dijajah Prancis. Aljazair dijajah Prancis. Maroko dijajah Prancis. Tunisia dijajah Prancis. Mauritania dijajah Prancis. Karena apa? Karena Andalusia runtuh. Akhirnya bangsa-bangsa di dunia, muslim maupun tidak muslim, dikeruk kekayaannya. Amerika, siapakah bangsa asli Amerika? Kulit putih apa kulit merah? Kulit merah. Tidak ada kulit putih di Amerika, yang ada kulit merah, Indian. Begitu Andalusia runtuh, berangkatlah Christophorus Columbus ke Amerika. Dia keruk kekayaan alam Amerika, mereka tinggal di sana. Lalu kemudian dia balik lagi ke Afrika, dia bawa orang-orang Islam, orang-orang Mauritania, orang Senegal, dibawa ke Amerika untuk jadi budak belian, untuk ngurusi apa? Kebun-kebun mereka, kebun kakao, kebun kopi. Ngambil dari mana? Dari Afrika. Pada banyak mati di lautan Atlantik. Itu nasib bangsa-bangsa di dunia setelah runtuhnya Andalusia. Pernah dapat cerita kayak gini, Bu? Pak? Nah. Ini jasa khilafah ini. Andaikan khilafah masih ada, tidak mungkin Indonesia dijajah sampai segitu lama.
Andaikan khilafah masih ada, karena runtuhnya khilafah, maka bangsa-bangsa barat teroris-teroris itu menjajah bangsa-bangsa di dunia. India dijajah sampai tahun 1950-an. Ya, Mesir itu terusan Suez itu punyanya Inggris itu. Bayarnya ke Inggris. Ya, ini Mesir ya. Dulu nggak bisa, jangankan ke Mesir, lewat Spanyol aja nggak bisa. Ada seorang panglima armada perang laut yang sangat terkenal, namanya Fakhruddin Barbarossa. Silakan nanti dibuka, namanya Fakhruddin Barbarossa. Saking bencinya mereka dengan orang ini, mereka bikin film Pirate of Caribbean. The Pirate of Caribbean. Nah, itu kisah tentang Fakhruddin Barbarossa. Ada yang mengatakan demikian. Jadi mereka menggambarkan orang Islam itu begitu kotor, padahal kebalikannya. Nah, ini gambaran tentang jasa khilafah Islam di Andalusia terhadap kemanusiaan dunia. Merekalah yang menjaga dunia dari kejahatan perang para pasukan salib Eropa. Begitu mereka runtuh, nah, dijajahlah bangsa-bangsa di Afrika dan Asia. Ya. Mana yang belum pernah dijajah oleh orang-orang Barat? Hanya Cina dan Jepang, serta Thailand. Thailand itu nggak dijajah, kenapa? Karena dijadikan demarkasi daerah antara Inggris dengan Prancis. Prancis menjajah Vietnam, Burma, sementara Inggris menjajah Malaysia, Singapura. Nah, Thailand ini sebagai perbatasan, biar nggak berantem. Thailand nggak dijajah. Ya. Tapi Indonesia, Belanda, Timor, Portugal, ya, Filipina, Spanyol, ya, sampai segitu jauhnya loh. Kenapa? Karena tidak ada lagi benteng pertahanan, yaitu khilafah Islamiyah di Andalusia. Ini perlu dicatat ya Bapak. Jadi itulah jasa khilafah. Jadi kalau orang mengatakan khilafah itu apa aliran sesat, otakmu yang sesat. Ya. Nah, itu pasti ini banyak makan barang haram itu. Orang kalau makan barang haram itu angel mengatakan yang hak gitu ya. Yang terakhir sebagai penutup, tidak terasa sudah berlalu 500 tahun sejak runtuhnya Andalusia, dan hampir tidak ada satupun umat Islam yang memiliki giroh untuk merebutnya kembali ke dalam pangkuan Islam. Kepikir pun enggak. Kepikir enggak bahwa itu wilayah kita dulu, ya? Enggak kepikir untuk merebutnya kembali. Taunya ya sudah, Spanyol itu ya Kristen, Eropa itu ya Kristen. Eropa lebih lama di dalam naungan Islam dibandingkan dalam naungan mereka. Ya. Semoga ini tidak terjadi dengan Palestina, tanah air kita, tanah suci kita, yang di sana terdapat Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin. Bapak Ibu, sebagai penutup, tanah air kita itu bukan hanya Indonesia. Innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap mukmin itu bersaudara. Saudara itu melebihi dari kakak adik, satu darah. Ya. Nabi Muhammad ketika beliau mau hijrah dikatakan, ya Rasulullah, kami akan membelamu dengan darah kami, nyawa kami, harta kami. Tetapi nanti kalau kamu menang, apakah kamu akan kembali ke Mekah lalu kami dikhianati oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, la, balid damu ad-damu, darahmu adalah darahku. Ya. Ana minkum, al-hadmu al-hadmu, kerusakan yang kalian rasakan juga kerusakan yang aku rasakan. Ya. Ana minkum, aku bagian dari kalian. Wa antum minni, aku bagian dari kalian. Jadi kita adalah bagian dari Palestina. Kalau Palestina itu tanah airnya orang Muslim di sana, itu juga tanah air kita. Ini juga tanah air mereka. Tanah air kita di mana Islam dipijak. Al-Islamu abi wa ummi. Islam itu ayah dan ibuku. Ya. Jadi begitu. Sekarang ini kita kan di kota-kota. Uang Indonesia, tanah airnya Indonesia. Malaysia bukan tanah air kita, itu tanah air kita. Ya. Semua bumi milik Allah adalah tanah air kita. Apalagi tanah suci Palestina, di mana di situ ada Masjidil Aqsa. Kita tutup dengan masih ada lagi pertanyaan jawab atau sudah cukup ya? Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan
kajian ini memberikan gambaran yang menyeluruh pada kita bahwa selama ini banyak yang tidak kita pahami tentang sejarah. Maka kalau diizinkan, mudah-mudahan bulan depan akan saya jelaskan juga bagaimana khilafah Islamiyah itu memberikan jasa buat kaum muslimin. Sehingga kalau Bapak Ibu dengar khilafah, ojo do wedi. Khilafah itu indah. Ya. Baru ngaji sekali aja udah kayak gini, oh ya Allah, kaya ngopo nikmate kan gitu ya. Kabeh gratis. Bayangkan belajar kedokteran pakai bahasa Arab. Kan enak banget. Sekarang ini bahasa Inggris semua. Wis bahasa Inggris tak ngerti, bahasa Arab ora mudeng. Wah, mesake. Wis bahasa Arab ora ngerti, bahasa Inggris ora mudeng. Wis saking dene wis. Masya Allah. Dulu mau belajar kedokteran pakai bahasa Arab, belajar hukum pakai bahasa Arab, belajar politik bahasa Arab. Sekarang Arab ora mudeng, Inggris ora ngerti. Akhiru da'wan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.